Hai guys, selamat siang. Apa kabar semua? Dan hari ini saya berada di atas bukit yang tidak asing lagi, yang berdampingan dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan hari ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana progres, terutama komparasi dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika di tahun lalu dan tahun sekarang. Dan sekarang kita mencoba terbang dari sini untuk sama-sama melihat perbedaan dari progres yang setahun yang lalu persis di akhir Januari. Kita langsung saja ke lokasi di mana sirkuit sedang dibangun. ITDC optimis bisa gelar MotoGP karena bulan Maret nanti Dorna cek kesiapan sirkuit. Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Abdul Bara M. Mansur menegaskan, optimis kawasan The Mandalika bisa menggelar event balap MotoGP pada tahun ini. Seluruh persiapan termasuk pembangunan jalan kawasan khusus atau JKK Mandalika yang nantinya akan menjadi lokasi balapan berjalan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Dengan capaian pekerjaan saat ini yang sudah terlihat di atas 55% dan Juli pengerjaan sirkuit bisa dikatakan rampung, tegas Abdul Bara M. Mansur yang ditemui wartawan kemarin pada usai pengoperasian SPBU khusus Mandalika di kawasan The Mandalika pada Jumat kemarin. Saat ini, pekerjaan sirkuit sudah mulai beralih pada pekerjaan lapisan atas dan proses pengaspalan di jalur lintasan balap. Karena untuk pengerjaan tanah dan lapisan bawah sudah hampir selesai, pengaspalan jalur sirkuit sendiri akan berlangsung pengaspalan secara non-stop hingga bulan Juli mendatang. Begitu pula untuk persoalan lahan yang sudah tuntas, semua lahan yang sebelumnya diklaim dan saat ini sudah dikuasai kembali oleh pihak ITDC. Jalur sirkuit juga sudah tersambung seluruhnya, memang masih ada satu titik lahan lagi yang masih belum diselesaikan, tetapi itu tidak mengganggu proses pembangunan. Disinggung terkait jadwal balapan, Abdul Bara M. Mansur mengatakan sirkuit Mandalika sudah masuk dalam kalender event MotoGP tahun 2021 ini meski statusnya masih persiapan atau cadangan. Karena memang proses pembangunan sirkuit masih berlangsung, itulah kenapa kemudian pihak Dorna Sport selaku pemegang hak penyelenggaraan MotoGP sampai saat ini belum memberikan jadwal penyelenggaraan yang pasti untuk sirkuit Mandalika. Dorna sendiri nanti akan datang 2 kali untuk mengecek kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika, pertama pada bulan Maret mendatang setelah event MotoGP Qatar digelar, serta kedua di bulan Juli begitu pembangunan sirkuit dinyatakan rampung.
rencana awal pihak Dorna akan datang pada bulan Februari mendatang setelah event MotoGP Malaysia, tetapi karena Malaysia masih lockdown, jadi mundur setelah tanggal 11 Maret setelah GP Qatar digelar, jelasnya beliau. Kedatangan Dorna yang pertama nantinya sebagai penanda dimulainya proses homologasi buat sirkuit MotoGP Mandalika. Sebagai persyaratan bagi kawasan The Mandalika untuk bisa menggelar balapan, homologasi ini sangat menentukan bisa tidaknya sirkuit Mandalika menggelar MotoGP. Setelah pembangunan sirkuit rampung, proses homologasi juga lolos, barulah kemudian pihak Dorna akan mengeluarkan jadwal penyelenggara MotoGP di kawasan The Mandalika. Semua sirkuit harus melakukan proses homologasi, apalagi sirkuit Mandalika yang memang baru dibangun. Jadi, soal jadwal semua tergantung kesiapan sirkuitnya. Inilah ujar Abdul Bar kemarin. Dan dari komparasi video di sini kita bisa melihat di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 sudah terlihat sekali perubahan yang sangat-sangat signifikan. Walau terbilang dalam satu kurun waktu 1 tahun pengerjaan perubahan dengan seperti ini, tetapi kita tahu pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mulai dari penggalian badan jalan, baik itu bagi track lane maupun bagi service road, serta juga untuk area run-off atau area gravel bed. Di samping itu juga penggalian di sisi kiri kanan untuk drainase sepanjang 8 km lebih yang ada di kiri kanan trek. Di samping itu juga pembuatan drainase yang melintang di bawah trek service road, yaitu untuk jalur buang drainase Horoton yang terpasang di sepanjang track lane baik di sisi kiri maupun di sisi kanan dari track lane. Belum lagi juga pembangunan untuk penunjang fasilitas yang ada untuk gelar balapan, serta pembangunan untuk free cast tembok keliling. Apalagi sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Desa Kuta, Pucuk Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang masih bisa dibilang lokasi yang terisolir, tidak dekat dengan perkotaan, sehingga pengangkutan segala material tidaklah begitu cepat tersampaikan. Namun walaupun sirkuit MotoGP Mandalika yang dibangun di kawasan selatan Lombok yang masih dibilang jauh dari perkotaan, sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit yang istimewa dan bisa terbilang dengan sirkuit fasilitas modern. Dan tidak terasa satu lap putaran dari komparasi video yang bisa kita saksikan bersama di sini, baik itu pengerjaan pada akhir Januari 2020 lalu dengan akhir Januari 2021 ini. Demikian bisa saya bagikan video komparasi dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta, Pucuk Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan kebanggaan Indonesia. Kurang lebihnya dari narasi dan visual yang saya sajikan di sini, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton hingga akhir durasi. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga dipanjangkan umur, semoga diberikan rezeki dan dipermudah segala urusan di setiap waktu dan dilindungi dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.